Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Nandi Susila. Masih dalam pembahasan lanjutan modul web programming 3. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 5 ya. Pertemuan 5 akan membahas tentang selesai booking dan halaman lihat keranjang peminjaman. Tapi intinya adalah di selesai booking dan pencetakan bukti booking ya. Lalu file-file apa aja yang akan kita buat atau dipersiapkan, saya udah rangkum nih. Yang pertama, kita akan tambah function namanya booking selesai, kemudian info, ini function juga ya. Ini dua-duanya di controller booking.php, controller booking.php. Kemudian kita akan buat file baru namanya info booking.php, ini di views booking. Terus kita juga akan copy library namanya DOM PDF ini untuk pencetakan library PDF untuk report ya. Kita akan lagi tambah function namanya export to PDF, ini di controller booking.pdf juga sama, booking.php sorry. Kemudian kita buat file terakhir yaitu bukti PDF, ini untuk hasil bukti booking ya. Ini ada di views kemudian booking. Terus bonus, sekarang saya akan membuatkan menu namanya cetak bukti booking. Ini tidak ada di modul ya. Jadi yang ingin mengembangkan modul silahkan, saya salah satunya menambahkan cetak bukti booking. Kenapa? Ketika kita sudah selesai booking, kemudian kan akan tampil info booking ya. Dan info booking ini ketika tidak diklik cetak PDF atau cetak hasil booking, maka nanti kita kehilangan link itu. Oleh sebab itu kita harus membuatkan menu. Ketika kita tidak mengklik tombol cetak, tetap ada menu untuk mencetak bukti booking itu ya. Oke, itu file-file yang dipersiapkan untuk pertemuan 5 ya. Kita langsung aja review hasil pekerjaan kita di pertemuan 4 kemarin. Kita lihat ya, pertemuan 4 kemarin kan kita berhasil di sini ya, sampai menampilkan keranjang dari booking buku. Kemudian klik lanjutkan buku, kemarin bisa ya lanjutkan booking buku. Ketika diklik buku yang sama ya, misalkan saya kan membooking 1-2 ya, buku ini sudah ada ya. Ketika kita klik lagi menu booking ya, ini masuk lagi ke keranjang booking, hapus kemarin sudah bisa, sudah kita bahas ya. Kemudian kita klik selesaikan booking yang hari ini kita bahas ya. Tentu aja ini masih error karena booking selesai, ini controller, ini functionnya di controller booking ini belum kita buat ya. Oke, kita langsung masuk ke modul, kita bahas satu-satu. Yang harus kita kerjakan yang pertama kali adalah menambahkan fungsi selesai booking di controller booking ya. Ini turun ke bawah, ini booking selesai, terus bawah lagi langsung aja kita dua function langsung dibuat ya, booking selesai sama info. Oke ya, ini ada di halaman 46, 47 ya, 46 dan 47. Kita langsung ke Sublime, kemudian buka booking.php. Paling bawah kemarin terakhir kita membahas controller booking itu di function hapus booking ya. Ini hapus booking ya, untuk menghapus data booking yang ingin dihapus. Maka yang sekarang kita akan membuat dua controller, dua function baru di controller booking namanya selesai booking dan info ya. Nah, saya sudah buat. Ingat, seperti biasa, ketika kita menambahkan suatu function baru, maka kurung kurawal penutup pada function yang terakhir dibuat itu dihapus, kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke yang baru. Ini public function untuk booking selesai, kemudian sampai function info. Ini ya, berarti ada dua function nih yang kita buat. Yang pertama booking selesai, yang kedua info. Nih ya, info. Nah ya, info. Nah sekarang kita bahas satu-satu yang booking selesai. Booking selesai fungsinya buat apa? Fungsinya dia ketika kita klik selesai booking, apa yang akan terjadi pada database dan apa yang terjadi pada aplikasi ya. Kita lihat codingannya, kita bedah nih. Pertama di sini ada query update buku dan tem, berarti ada dua tabel yang diupdate, yang satu buku, yang satu tem. Tem ini diapain, kemudian buku juga diapain ya. Kita lihat buku set buku, ID buku ya, di booking, kemudian di tabel buku
sama dengan buku di booking plus 1. Berarti nanti ketika diklik selesai booking, maka kita membahas booking ID buku 1 dan 2 ya, karena di bookingnya kan buku yang ini ya. Maka nanti di booking ini, stok yang ini di booking, yang fill di booking, yang tadinya 1 akan bertambah jadi 2 untuk buku 1 ya. Untuk buku 2 yang tadinya 2 bertambah jadi 1 karena di sini plus 1 ya. Ini stok di booking yang lama ditambah 1. Ini ya, penambahan stok pada tabel buku. Kemudian stok juga pada tabel buku akan berkurang 1. Berkurang 1 berarti ketika diklik selesai booking, selain menambah field, selain menambah data di booking menjadi plus 1, stok juga akan berkurang, yang tadinya 6 jadi 5. Begitu juga buku nomor 2 yang jadinya 6 jadi 5. Oke, itu ya. Ini penjelasannya. Where buku titik ID sama dengan tem ID buku ya. Ini ketika buku yang ada di ID yang ada di tabel buku dengan ID buku yang ada di tem ini sama kondisinya. Nih, di sini ya, tem. Kita lihat di sini di tem, tabel tem ini. Nih ID buku 1 2. Ketika ini kondisinya sama ya, nah ini di tabel buku 1 2, maka yang inilah yang akan terupdate ya antara stok dan di booking ya. Oke, itu query pertama. Terus ini ada tanggal sekarang, isinya tanggal ya seperti biasa. Isi booking, ini isi booking ketika kita menginsert data, yang diisi itu apa? ID booking, tanggal booking, batas ambil ya. Ketika ID user yang aktif itu siapa? ID user ya, yang aktif kan tadi si Rio ya, si Rio. ID booking akan terisi kode otomatis. Ini untuk tabel booking di ID booking. ID booking pada tabel booking akan diisi kode otomatis. Ini function dari yang di model booking. Kita lihat model booking ya. Model booking ada function namanya kode otomatis. Nih. Kode otomatis, kita lihat ya. Nah, ini kode otomatis. Ini function ini akan mengisi ID booking ketika diklik selesai booking. Ini di tabel booking ya. Kemudian tanggal booking akan terisi formula tanggal, batas ambil akan terisi plus 2 dari hari tanggal sekarang. Tanggal sekarang ketika booking tanggal berapa akan di plus 2, akan ditambah 2. Maka dari tanggal yang dia booking, maka batas ambilnya adalah 2 hari setelah dia membooking. Ini isian ketika insert data ke tabel booking ya. Terus, nah ini dia maksudnya insert data ke tabel booking. Yang di-insert apa? Yang di-insert adalah isi booking, yang ini isi booking. Ya, isian isi booking ke tabel booking. Ya. Kemudian selain ke tabel booking, kita juga menyimpan data ke tabel detail. Namanya functionnya adalah simpan detail. Kebetulan nggak ada di sini, nggak ada di function selesai booking. Tetapi dia ada di model booking. Ada satu function namanya simpan detail. Kita lihat simpan detail apakah dia ada. Ini function model booking ya. Ini simpan detail. Nah, ini dia. Insert into booking detail, menyimpan data ke booking detail. Yang disimpan apa? Yaitu ID booking dan ID buku ya. Dari mana? Dari booking, ID booking pada booking, kemudian tem pada ID buku. From booking dari tem. Ya, jadi ada 2 tabel nih yang diambil datanya ke dalam booking detail, yaitu booking dan tem. Ketika booking sudah tersimpan ya ID bookingnya, maka dia akan mengambil data ID buku ya untuk dikirimkan ke tabel detail booking ya, atau booking detail. Sehingga nanti ketika selesai booking diklik, ini udah contoh, ada contoh yang sudah tersimpan di tabel booking. Ini contohnya ya. Ini yang tersimpan di tabel booking, ada ID booking, ini kode otomatis, kemudian tanggal booking, tanggal sekarang, batas ambil yang tadi plus 2. Kalau tanggal bookingnya 11, berarti batas ambilnya adalah tanggal 13. ID user yang sedang aktif ya. Kemudian booking detail yang tadi ID buku dari tabel temporary, ini ID bukunya, ini dari tabel temp. ID booking ketika sudah menyimpan ke tabel booking, maka dia secara otomatis bookingnya ID-nya berapa?
Nah, ID bukunya diambil dari situ. Itu ada di function namanya simpan detail gitu ya. Itu penjelasannya. Terus lanjut, selain itu di selesai booking juga ada function namanya kosongkan data untuk tabel temporary. Ini ada di apa nih? Ada di model booking. Kita lihat di model booking ada function namanya kosongkan data ya, menggunakan perintah truncate ini untuk tabel. Nah, tabel yang dipanggil kebetulan adalah temp. Maka temporary ketika diklik selesai booking ini, maka temporary yang ada di sini ini masih ada kan? Maka dihapus. Terhapus, terdelete ya, karena datanya pindah ke booking dan booking detail, dua tabel. Jadi satu function untuk menyimpan kedua tabel. Itu selesai booking ya. Oke, lanjut lagi. Ada namanya function info ya. Info ini untuk apa? Info di sini ada variable user, judul ini untuk title ya, selesai booking. User aktif untuk mengecek data siapa yang lagi aktif nih. Kalau misalkan si yang lagi aktif adalah si user nomor 10, maka nanti yang berhubungan dengan nomor 10 bookingnya buku apa aja, dia yang terpanggil ya. Kemudian ada items ini untuk query select from booking. BO ini alias dari tabel booking, D alias dari tabel booking detail, kemudian where, kemudian buku aliasnya adalah BU. Berarti ada 3 tabel nih untuk items. Ini items untuk pencetakan info booking ya. Jadi dia menggunakan 3 tabel. Nah, kita contoh di sini. Jadi ada 3 tabel yang saling terkait ketika booking ini terjadi ya, atau diselesaikan booking, yaitu booking, kemudian booking detail, sama buku. Ya, ini 3 tabel yang saling terrelasi. Terrelasinya melalui apa? Yang kalau booking berarti ID booking dengan ID user ya. ID booking nih, sorry, ID booking, kemudian booking detail dengan ID booking. Nah, kemudian ID buku yang ini dengan tabel buku ya, pengambilan datanya ya. Ini saling terrelasi 3 tabel ini ya, sehingga query-nya seperti ini. Jika D detail di ID booking sama dengan booking di ID booking ya, ID booking di booking ya, ini harus sama. Kemudian dan detail di ID buku sama dengan di buku di ID ya. And booking di ID user, jika dia user yang lagi aktif ya ini, maka dia akan menampilkan data berdasarkan user yang lagi aktif, dia ngebookingnya buku apa aja gitu ya. Dan dia akan menampilkan apa? Info booking.php. Ini harus ada filenya. Kalau nggak ada berarti nggak akan tampil nih pencetakan booking yang dia sedang booking gitu ya. Kemudian kita akan coba run ya, selesaikan booking. Ingat di sini 66, ini 12. Kita klik selesaikan booking ya, dari si ini Rio Budiman. Oke, ini bookingnya 2 ya. Oke, sekarang diklik selesai booking. Terima kasih Rio. Buku yang ingin Anda pinjam adalah sebagai berikut. Bookingnya sudah 0 ya. Sekarang kita cek database. Database di tabel temporary kosong, karena tadi udah ada kosongkan data kan di tabel temp. Ini jalan nih function ini, kosongkan data ya, otomatis di tabel temporary kosong. Dia pindah kemana datanya? Pindah ke booking. Lihat di sini booking. Nah, ini kan data record ketiga, usernya 10 nih yang lagi minjem. Kemudian booking detail untuk menyimpan isian dari buku yang di booking ya, 1, 2 ini dia. Lihat di sini. Oke, kesimpan ke tabel booking dan booking detail. Dari function apa yang menjalankan? Function simpan detail, ini untuk detail booking, sama function query di booking selesai, yaitu query untuk pengupdatean buku, sama query untuk insert data di tabel booking gitu ya. Oke, itu kemudian kita lihat di sini ini kosong ya. Nah, itu sampai di penginputan data booking. Terus saya sudah membuat info booking.php, makanya dia running ya. Ini bisa dikerjakan info booking.php ya. Kemudian
ada juga pencetakan bukti PHP. Tapi sebelum pencetakan bukti PHP, kita harus ekspor dulu atau mengcopy dulu library namanya DOM PDF ya. Di ruang mahasiswa, lihat di ruang mahasiswa. Di sini kan ada slide mahasiswa ya. Ini ruang mahasiswa, slide mahasiswa, ada tools pendukung. Kemudian ada folder namanya code igniter DOM PDF. Ini diekstrak, kemudian buka. Nah, ada banyak folder di sini, ada 3 ya. Kita akan kopikan ke sebelah kiri, ini namanya htdocs pustaka booking ke project kita ya, di application. Kemudian libraries. Yang pertama adalah di DOM PDF master di ruang mahasiswa ada folder namanya libraries, kemudian diklik DOM PDF ini ya, yang gen ini, copy, pindahkan ke libraries application pada project pustaka booking. Ini yang pertama, di copy aja. Jadi jangan salah pilih, jangan copy semuanya ke project kita, jangan. Tapi ada beberapa aja yang di copy, yaitu libraries ini, kopikan langsung ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, di folder DOM PDF master ada folder namanya third party ya. Third party ini ada folder lagi namanya DOM PDF. Ini yang di copy. Satu folder aja langsung DOM PDF. Kopinya kemana? Kopinya ke project kita yang pustaka booking application, lalu third party. Di copy di sini. Copy satu folder nih, baru DOM PDF ya. Maka isinya nanti sama kayak gini nih, sama yang ada di ruang mahasiswa, sama kan? DOM PDF. Kalau ini nggak ke copy, pas kita cetak bukti booking atau cetak tombol cetak PDF, nggak akan muncul karena dia membutuhkan satu library, yaitu DOM PDF. Ya, itu yang dipakai di modul ya. Oleh sebab itu kita gunakan yang pencetakan bukti booking ya. Ini menggunakan DOM PDF ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Saya menambahkan satu menu baru namanya cetak bukti booking ya. Ini nggak ada di modul ya. Kamu bisa menambahkan cetak bukti booking di header.php. Buat apa? Ketika kita lupa mengklik PDF ini, tombol PDF. Kalau sudah kita klik tombol PDF ya, dan export to PDF-nya sudah dibuat, maka dia running, cetak bukti PDF-nya running. Nah, kita lihat sekarang di sini nih, file terakhir yang dibuat adalah functionnya namanya export to PDF. Export to PDF ini function baru di controller booking. Kita buat ya. Ini ada di halaman berapa modul? Kita cek di sini ada di halaman 51 ya. Function terakhir di booking pertemuan 5 kita tambahkan namanya export to PDF. Ingat, ketika kita menambahkan controller baru ya, function baru, maka function paling akhir kita hapus penutupnya ya. Saya sudah buat di sini namanya export to PDF ya. Maka kita akan tambahkan di sini ya, export to PDF. Lihat di modul seperti biasa ya, hati-hati di modul, di function export to PDF nih, kurung kurawal bukanya, kurung kurawal tutup, sorry, kurang 1 ya, karena dia akan penutup. Berarti kita pindahkan yang tadinya ada di function info, pindahkan ke function yang namanya export to PDF. Ini export to PDF ya. Untuk mengklik tombol cetak bukti booking, kita membutuhkan function namanya export to PDF. Ini dia. Judulnya akan tercetak, cetak bukti booking. Kemudian yang akan tampil adalah items ini ya. Select from booking. Ini sama kan seperti yang di apa nih, kita lihat ya. Nah, di sini sama seperti di info. Ya. Menampilkan data yang sama, memang yang data yang di booking berdasarkan ID user yang sedang aktif. Ini. Ya, berdasarkan cek data ini nih, ID user ya. Ini library yang dipakai DOM PDF gen. Kemudian dia ketika memanggil export to PDF, apa yang ditampilkan yaitu bukti pdf.php. Ini file nih ya, file. Karena kenapa file? Karena di sininya view ya. Kalau nggak ada view berarti dia controller booking. Tapi ini bukan controller, tapi ini adalah file.
ya. Bukti pdf.php ya. Ini file terakhir ada di halaman ke-52 nih. Ini harus ditambahkan. Ya, lihat di modul di sini. Di modul itu nomor yang ditampilkan nomor buku, penulis, penerbit, dan tahun ya. Ini yang ditampilkan ya. Tapi saya menambahkan supaya ada modifikasi sedikit ya. Ini file terakhir dalam bentuk view. Saya menambahkan datanya supaya lengkap, ada tanggal booking dan tanggal batas pengambilan ya, supaya jelas. Berarti di bawahnya juga ada pemanggilan variabel tanggal booking dan batas ambil ya, pengambilan ini ya, datanya. Oke, nah kita tes sekarang ya. Ketika kita klik cetak PDF, tombol PDF yang akan tampil adalah tampilan seperti ini ya. Kalau di modul yang dibahas adalah yang ini sampai tahun aja, tapi supaya jelas nih adminnya tahu ya, ketika cetak maka saya buatkan juga nih tanggal booking dan batas pengambilan ya. Ingat ini batas pengambilan plus 2 dari tanggal booking tadi ya, yang sudah dibahas di function yang selesai booking ya. 12 plus 2 berarti tanggal 14 di batas pengambilan. Kalau tanggal 14 belum diambil juga tanggal 15 nya, maka secara otomatis kehapus ke tabel, di tabel temporary, terhapus otomatis ya. Oke, itu selesai booking ketika diklik cetak ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tampil nih tampilan info booking, data-data booking kita, dan kita tidak sengaja mengklik profile saya atau booking lagi ya, diklik booking, ini klik booking, bookingnya jadi 0 ya. Kalau kita klik booking lagi, munculnya pernyataan gini, masih ada booking buku sebelumnya, dia nggak bisa ngebooking lagi sebelum dia meminjam, proses transaksi pinjam dilakukan. Atau secara otomatis menunggu sampai 3 hari baru temporary itu terhapus dan dia bisa melakukan booking lagi. Nah, kalau udah seperti ini, link cetak booking hilang ya, karena ketika kita klik booking dia nggak bisa. Otomatis memperlengkap project, tambahkan aja nih menu baru di modul, tidak ada ya, cetak bukti booking, cetak bukti booking. Ya, ini ada di mana? Ini file ini, pustaka beranda booking profile saya logout, selamat datang. Ini kan ada di header ya. Maka kamu buka file header ada di mana? Template user, kemudian header. Nah, kita lihat header di sini. Header ya. Header tambahin aja file setelah tombol booking, ini tombol booking ya. Mana tombol booking? Ini booking buku ya, berarti ada di bawahnya. Nah, ini kan di enter. Tapi kita menggunakan CSS yang sama dari menu booking. Berarti cara pengerjaannya untuk menambahkan, kamu copy dulu nih sampai sini. Ini adalah CSS dari user, dari booking ya. Taruh di bawahnya. Gini, ini CSS-nya nih. Ya. Kemudian script ini yang on click sampai cetak booking, ini diambil dari mana? Ya, kita ambil dari info booking ya. Kita ambil dari sini, bukti PDF, sini ya. Kita lihat di sini. Nah, di info booking ya, adanya di info booking. Nah, ini yang diambil dari on click sampai dengan dia ke ID user. Nah, sampai sini. Ini di copy nih. Ya, di copy. Ini di copy, pindahkan ke sini, ke booking, tambahkan ke di header ini, di header di sini. Berarti kalau udah jadi, tadi kan mengcopy CSS ya dari menu, kemudian ini di copy sampai hasilnya seperti ini ya. Dan tulisan cetak booking bisa diketik manual ya, cetak booking gini, cetak bukti booking gitu ya, misalkan ya, itu bisa diketik manual dan ditutup dengan A ya, karena dia depannya kan A
seperti ini ya. Oke, itu penambahannya. Jadi penambahannya ini untuk menu cetak bukti booking. Jadi kita nggak usah, karena kita udah tertutup nih tombol cetak PDF-nya, ketika diklik booking juga nggak bisa, otomatis kita harus membuatkan menu baru namanya cetak bukti booking. Ketika diklik cetak bukti booking, hasilnya tetap ada ya, hasilnya muncul seperti kita selesai booking dan klik tombol cetaknya. Ini hasilnya sama ya. Ini peminjamnya, dia minjam tanggal berapa dan dia harus pengambilan bukunya tanggal segini ya. Oke, nah itulah pembahasan dari pertemuan 5 ya. Terakhir adalah sampai pencetakan bukti booking yang ini, hasil cetak bukti.pdf ya. Oke, kita akan membahas lagi lanjutan dari pertemuan 5 yaitu pertemuan 6. Nanti masuk ke halaman admin untuk peminjaman ketika user sudah booking, kemudian apa yang dilakukan oleh admin dan apa yang dilakukan oleh user itu akan dibahas. Kemudian saya juga akan upload ya video tentang CSS ini ya. Kalau misalkan kita lihat di sini CSS ini warnanya biru, ini warnanya kuning, gimana cara merubahnya? Kemarin ada pertanyaan di YouTube ya. Kemudian ini cara merubah tampilan seperti apa? Tampilannya akan saya bahas khusus di video khusus ya, tidak membahas materi, tetapi video khusus untuk merubah atau memodifikasi tampilan di project perpustakaan. Tunggu aja videonya di pertemuan selanjutnya. Oke, cukup dari saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.